Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dwi Puryanti. Saya akan membawakan materi ilmu kolam tentang sejarah pertumbuhan ilmu tauhid. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, tentang sifat-sifat yang wajib tetap padanya, sifat-sifat yang boleh disifatkan kepadanya, dan tentang sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan daripadanya. Nama-nama lain ilmu tauhid. Yang pertama yaitu ilmu akaid atau akaidul iman. Yang kedua ilmu kolam. Yang ketiga ilmu usuluddin. Yang keempat ilmu hakikat. Yang kelima ilmu makrifat. Dan yang keenam ilmu teologi. Macam-macam ilmu tauhid. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa Allah sendiri yang menciptakan segenap makhluknya. Yang kedua tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan para hamba berdasarkan niat takarub yang disyariatkan seperti doa, nazar, kurban, dan tawakal. Yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Sejarah lahirnya ilmu tauhid diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi Al-Quran, kaum muslimin, dan politik. Sedangkan faktor eksternal meliputi kepercayaan non-muslim dan filsafat. Sejarah pertumbuhan ilmu tauhid dari masa ke masa. Dimulai dari sejarah pertumbuhan ilmu tauhid pada masa Rasul atau Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sejarah pertumbuhan ilmu tauhid pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga yaitu sejarah pertumbuhan ilmu tauhid pada masa Bani Umayyah. Yang keempat, sejarah pertumbuhan ilmu tauhid pada masa Bani Abbasiyah. Dan yang terakhir, sejarah pertumbuhan ilmu tauhid pada masa pasca Bani Abbasiyah. Sejarah pertumbuhan ilmu tauhid dari masa ke masa selalu mengalami perkembangan dan kemajuan yang bagus. Dimulai dari sejarah pertumbuhan ilmu tauhid pada masa Rasul sampai sejarah pertumbuhan ilmu tauhid pada masa pasca Bani Abbasiyah. Sejarah pertumbuhan aliran-aliran ilmu tauhid. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang bergairah kepada Al-Quran dan lebih berpegang teguh kepadanya, yang oleh Nabi semasa hidupnya pernah disebut sebagai orang yang paling mungkin menjadi utusan Tuhan. Seandainya Nabi sendiri bukan Rasul yang terakhir, Khalifah kedua ini oleh mayoritas umat Islam disepakati sebagai orang beriman yang paling berhasil. Namun keadaan gemilang masa Umar itu tidak berlangsung lama. Ali bin Abi Thalib terpilih sebagai pengganti Utsman, tetapi pilihannya tidak mendapat suara bulat. Ada kelompok tertentu yang tidak setuju atas pengangkatan Ali. Kelompok pendukung Ali dikenal dengan golongan Syiah. Sistem mutakalim dalam membahas permasalahan-permasalahan kolam. Ulama ahli kolam atau mutakalimin berbeda pendapat dalam menentukan hukum, mempelajari hal-hal seputar akidah. Sebagian ulama berpendapat bahwa mempelajari ilmu kolam tidak menjadi syarat bagi keimanan seseorang dan hal itu bukan merupakan keharusan. Namun, ia adalah penyempurna keimanan.
Sementara mayoritas teolog mengatakan bahwa berpikir dan memahami akidah melalui penalaran akal termasuk syarat dalam sahnya keimanan seseorang. Munculnya golongan-golongan Islam dalam perbedaan pendapat, di antaranya yaitu 1. Khawarij, Syiah, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, dan Asy'ariyah. Golongan Khawarij adalah golongan yang memisahkan diri dari golongan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, golongan Syiah. Golongan Syiah adalah golongan yang setia terhadap Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, golongan Murji'ah. Golongan ini berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin selama masih beriman kepada Allah. Yang keempat yaitu golongan Jabariyah. Golongan ini menyatakan bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan memilih. Yang kelima yaitu golongan Qadariyah. Aliran ini menyatakan bahwa manusia mempunyai kebebasan penuh atas perbuatannya. Dan yang terakhir golongan Asy'ariyah. Golongan ini disebut dengan sebutan ahli sunnah wal jamaah dan mempunyai 7 prinsip pokok. Sekian yang bisa saya sampaikan materi ilmu kalam tentang pertumbuhan ilmu tauhid. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.